Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah grafikat ya. Apa itu grafikatnya? Yes. Di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari Avox GTX 1050 Ti. Biasanya saya mendapatkan varian Avox ini seri GTX 750 atau GTX 750 Ti. Namun di kesempatan kali ini saya mendapatkan grafikat dari Avox GTX 1050 Ti dengan varian 4 GB memori DDR5 ya. Untuk serinya kurang lebih sama dengan seri 1050 Ti yang lainnya, tapi ini tanpa pin power. Tapi kita akan lihat bagaimana guys unitnya, karena ini masih baru, seperti baru banget dan masih garansi resmi. Oke, untuk boxnya seperti ini ya. Mungkin teman-teman tidak asing ya untuk box Avox ya, tentunya yang tidak asing sedikit. Kita akan buka. Jadi ini saya dapatkan box saja di bagian luar, kemudian unitnya, box bagian dalamnya nggak ada. Wis, ini saya taruh di sini dan kelengkapannya juga nggak ada. Saya hanya dapatkan box bagian luar dan unitnya saja. Tapi nomor serinya cocok guys. Ini untuk serinya Avox 1050 Ti 4 GB DDR5. Apa ini ada H7V4 ya, seperti itu versinya. Untuk serial numbernya di 319 ya, digit terakhirnya cocok. Kita akan lihat bagaimana unitnya guys. Ini bener-bener mantap sekali, unitnya mulus. Kita taruh di sini. Varian Avox berwarna putih hitam merah ya. Di sini lebih dominan warna putih. Dual fan Avox ya, berwarna, kipasnya agak bening abu-abu transparan, semi transparan. Kemudian heatsink berwarna chrome, sangat bersih. Begitu pula baut-bautnya kinclong seperti baru, tidak ada karat, minim debu. Kemudian PCI Express-nya 16 kali tentunya. Di sini udah RoHS compliant. Kemudian kita lihat di bagian atas, di sini grafikat ini tidak memerlukan pin power, tambahan. Dan untuk plat heatsinknya di sini sudah terlihat ya, berwarna putih chrome. Kemudian di bagian egg house sudah solid kapasitor. Kemudian untuk di bagian display, grafikat ini memiliki 3 display, platnya masih kinis-kinis ya. 1 buah display port, 1 buah DMI port, dan 1 buah DVI port. Mantap jiwa, jos ya. Oke, kita akan lihat di bagian belakang. Untuk grafikat ini plat fibernya super bersih, mantap, kinis-kinis kinclong, no karat. Segel pabrikannya masih utuh, warranty protection void if remove. Untuk serinya sama, seri nomornya 319 ya. Berikut dengan serinya. Untuk chipsetnya di sini kita lihat Sky Hynix ya, Hynix. Kemudian untuk garansi innovation di sini per 2021 bulan Maret, garansi 2 tahun, jadi berakhir di bulan April 2023. Mantep jiwa guys, masih sangat-sangat bersih, super bersih, terawat guys. Dan warnanya itu yang mencuri perhatian saya, itu berwarna putih gitu ya. Oke, kita akan pasang unit ini ke PC dan kita akan lakukan tes guys. Saya paskan dulu mikrofonnya di deket mulut. Kita pasang grafikatnya. Jadi ini varian tanpa pin power tambahan. Tanpa pin power tambahan ya, sudah pasti super hemat daya ya. Sebenarnya tadi sudah saya tes seperti biasa. Ini merupakan tes kedua yang saya lakukan. Kita menggunakan port HDMI. Kemudian kita colok power, kita nyalakan, kita paskan dulu untuk tripodnya di sini biar terlihat jelas. Begitu pula dengan lighting. Kita akan nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, teman-teman bisa lihat perputaran kipasnya benar-benar mulus, kinis-kinis, mantap. Display sudah tampil. Oke, kita akan paskan tripodnya guys. Jadi ini saya tes per 31 Mei jam 6 sore ya, 18.07. Untuk resolusi layar sudah terdeteksi karena ini merupakan tes kedua yang saya lakukan untuk grafikat ini. Jadi dia sudah
dikenali oleh PC. PC dan VGA sudah saling mengenali. Seperti itu. Paskan tengah dulu ya. Oke, kita akan buka MSI Afterburner 34 derajat Celcius. Dia bisa jadi start monitoring ya. Kemudian kita buka HW Info dan juga Steam. Steam di sini kita akan look up untuk spesifikasi grafikatnya. Sebentar, ini untuk HW infonya belum terload, masih ketutupan 3D Mark nih. Apa deh. Kita lihat di sini untuk seri AVOC ini di Test Power Up GPU Z kita harus search secara manual ya. AVOC 1050 Ti Test Power Up gitu guys. Nah, ini kita klik AVOC database ya. Nah, di belakang tadi juga ada AVOC database V2. Apalagi tidak ada ya. Berarti hanya atas inilah kita gunakan yang AVOC GTX 1050 Ti. Kemudian ini untuk software monitoringnya kita taruh dulu. Jadi untuk prosesor posisi 35 derajat Celcius, 39 derajat Celcius, dan grafik card di sini AVOC di posisi 34 derajat Celcius sebagai suhu terendahnya di 34 ya. Kemudian kita lihat spesifikasinya GTX AVOC GTX 1050 Ti GP 107. Tampilannya gambarnya seperti ini, single fan, tapi ini yang kita pakai adalah yang dual fan ya guys ya. Render tekstur mappingnya 32/48, base interface-nya di 16x3.0, shadernya 768 core, direct support pada 12_1, kemudian pixel filter di 45,5, teksturnya di 66,8, GDDR5 Hynix 4GB 128 bit dengan bandwidth 112,1 GB per detik. Kemudian di sini dia sudah bisa mendeteksi driver terbaru 512.15 DCI Windows 10 64 bit WHGL. Kemudian kita coba cocokkan base clocknya di 1261, mantap. 1291 maksudnya ya. Base clocknya 1392 dan memory clocknya 1752 MHz, cocok ya guys. Memory size 4 GB, dual slot 75W TDP. Kemudian suggested power supply 250W dan di sini dia memiliki output 1 buah DVI, 1 buah HDMI 2.0 dan 1 buah DisplayPort 1.4a. Jadi untuk seri 1050 Ti sudah memiliki HDMI dan DisplayPort itu keluaran baru ya guys ya. Oke, kita akan jalankan benchmark menggunakan Firestrike secara penuh di preset 1080, dimana tadi sudah saya tes pertama dan performanya benar-benar mulus guys. Performanya benar-benar mulus. Dia bisa menjalankan Firestrike grafik tes 1 itu dengan sangat cepat. Nah, untuk frame time-nya, dan kita akan lihat komparasinya di sini. Dia sudah mencapai 1000 frame ya guys ya, 1000 lebih. Jadi dia benar-benar mantap lah. Seperti itu. Dan kondisinya juga masih baru banget, fisiknya masih seperti baru dengan segel yang masih utuh, suhunya adem, dan garansinya dari PT Innovation tuh masih ada sampai 2023 bulan 4 ya. Oke, Firestrike grafik tes 1. Start di 35 derajat Celcius ya, idle, load di 2%, langsung berangsur start. Untuk benchmark itu di 47 derajat Celcius dengan average FPS di 33 fps. Ini cepat banget ini guys untuk menjalankan rendernya, mulus, mantap ya, mulus, mantap, average 34 fps. Dan kita lihat jumlah framenya, frame time-nya di bawah 30, di angka 20-an, sudah 800 frame, 900 frame, 1060 frame. Mantap ya, 1060 frame. Jadi dia setara 1050 Ti non pin power. Dengan brand-brand yang terkenal, dia bisa mengimbangi guys, seperti itu. Lanjut ke Firestrike grafik tes 2. Di sini untuk render dan tekstur mappingnya tentunya lebih berat daripada grafik tes 1. Kita lihat di sini guys, teksturnya lebih detail juga, mantap. Suhu di 54 derajat Celcius, boost clocknya di 3,5 GHz ya, 3,5 GHz dengan TDP GPU di angka hampir mendekati 70 watt. Di website tadi tertera 75 watt, tapi di sini kita tes di angka 70 watt ya average ya.
dengan FPS average di 38 fps, RPM kipas di 46%, ya, tidak terpaut jauh antara idle dan full loadnya. Itu menandakan bahwa grafik card ini dingin. Kipas bisa mengakomodir untuk TDP ya, pendinginan thermalnya. Oke, full load di 61 derajat Celcius turun ke 60 lagi. Jadi 61 adalah suhu tertinggi saat ini. Dan untuk yang berikutnya ini Firestrike Basic Test. Basic Test ini menggunakan prosesor ya. Jadi ini grafik card dia akan cenderung idle ya. Untuk cenderung idle, di situ GPU idle di 10%. Temperatur udah turun di 45 derajat dan prosesor di push di 50 derajat dengan TDP prosesor di 40-an ya, 40 watt. Mantap. Suhu tertinggi saat ini full load di 61 derajat Celcius, artinya grafik card ini adem guys. Lanjut ke Firestrike Combine Test. Sip. Tes terakhir, ini tes paling berat untuk seri 1050 Ti itu harus mencapai 14 fps untuk spek PC saya ya. Harus mencapai 14 fps. Seperti itu. Oke. Di sini di angka 12 fps. Ini benar-benar berat ini untuk rendernya. Oke. 13 fps, 14 fps guys, mantap, just dia achieve ya di 14 fps, maksimal 14 fps. Jadi setara dengan 1050 Ti yang lainnya. Memang sama, tidak ada yang membedakan seperti itu guys. Oke. Kita lihat hasilnya. Jadi graphics score di angka 7800-an, kemudian basic score di angka 7000, combined score di 2700-an, dan untuk Firestrike score di 6510, terpaut 90 poin dengan average score. Jadi tidak terpaut jauh, mantap, bisa ngimbangi ya. Untuk tes pertama di sini suhu di 55 derajat Celcius full load, tes kedua suhu full load di 60 derajat Celcius, dan tes terakhir combined test itu di 59 derajat Celcius. Jadi 60,88 ini sebagai suhu tertinggi kalau dibulatkan di aplikasi di sini di 61 derajat Celcius seperti itu. Oke, kalau di sensor kita lihat di sini bus clocknya tinggi guys, 1759, memory clocknya 1752. Untuk kelas grafik card tanpa pin port tambahan dia bisa achieve di 1759 itu ya di atas rata-rata atau standar lah ya, standarnya seperti itu. Kemudian tuh ini untuk powernya di sini kita lihat performa grafik cardnya ini ada di PWR ya, PWR hijau. Jadi dilimit oleh total power limit grafik card ini, mantap ya. Untuk temperatur tertinggi di 60 derajat Celcius atau 61, temperatur terendah 34, dan sekarang posisi sudah di 39 derajat Celcius. Kemudian untuk TDP maksimal grafik ini di 69 watt, average dan minimal di 35 watt. Untuk core voltage-nya minimal dan current itu di 0,675 volt dan maksimal 1,05 volt, average di 0,782 volt. Mantap. Untuk overall performa grafiknya di sini kipas untuk gapnya nggak banyak guys, hanya 8% aja, minimal 40%, maksimal 48%, dan average 42%. Jadi overall performa grafik card ini benar-benar mantap guys. Suhunya turunnya juga cepet banget dan naiknya nggak cepet seperti itu. Kita lihat dari tes tadi, performa grafik card ini sangat stabil untuk render dan tekstur mappingnya. Oke guys, kita akan lanjut tes grafik card yang lainnya di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan support terus supaya kita semangat bikin tes grafik card yang lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.